Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Pada pertemuan kali ini Pak Eri mau menerangkan tentang bilangan pecahan. Ini tidak asing lagi karena di kelas 5 dan kelas 6 SD sudah kalian pelajari. Ini Bapak mau menerangkan tentang bentuk bilangan pecahan. Bentuk umum bilangan pecahan ditulis dengan A per B atau A dibanding B, dengan A disebut pembilangan, A ini disebut pembilang, sedangkan B-nya disebut penyebut ya nak ya. Dengan syarat, nih B-nya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara penulisan kalian lihat ini. Misalkan ada gambar di sini, ini dibagi 2 nak. Maka nanti penyebutnya pasti 2. Kalau ini dibagi 4, maka penyebutnya pasti 4. Kalau ini dibagi 3, maka penyebutnya pasti 3. Dengan dibagi 4, ya kan? Penyebutnya pasti 4. Kalau ini dibagi 2, maka yang merah ini jadi 1/2. Sedangkan bila ditanyakan ini, yang putih ini berapa bagian? Maka ditulis 1/4. Sedangkan ini yang putih ini juga ditanyakan berapa bagian kayak yang putih, maka ditulis 1/3. Sedangkan yang ungu ini bisa ditulis 2/3. Contoh ini, misalkan yang kuning itu dapat 3 bagian dari 4, maka tulis 3/4. Ingat-ingat ya Nak ya. Nah, juga kita cara membandingkan pecahan. Contoh bandingkan pecahan dari 3/4 dan 5/7. Caranya gimana nak? Untuk membandingkan ini langkah pertama, kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya gimana? Langsung aja kalikan boleh ini. Yang paling enak kalikan aja sudah. Nah, 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, 28 tadi dari mana? Ternyata 4 dikali 7. Maka yang di atas juga tak kali 7. Jadi kalikan aja langsung. 3 kali 7 21 dibagi 28. Sedangkan 5/7 sama aja. 5/7 tadi kan penyebutnya diubah menjadi 28. Maka 7 tak kali berapa? 7 tak kali 4. Maka yang di atas pun pembilangnya juga tak kalikan 4. Jadi 5 kali 4 20, 7 kali 4 28. Nah, ini sudah sama nak. Apabila pecahan penyebutnya sama, maka yang dikatakan yang besar adalah ini pembilangnya yang besar itu disebut nanti pecahan yang paling besar. Jadi 21 sama 20 besar 21, maka tandanya ke sana. Yang dimakan ini nak itu yang besar berarti. Jadi gimana kesimpulannya? 3/4 lebih besar dari 5/7. Ini ingat-ingat, A dibanding B dan C dibanding D, maka A dibanding B kurang dari C dibanding D jika dan hanya jika AD kurang dari BC. Sedangkan A dibanding B lebih dari C dibanding D jika dan hanya jika AD-nya, jika dikalikan silang ini, AD-nya lebih besar dari BC. Ini contoh. Nih, 3/4. Ini tadi contohnya dari sini ya. 3/4 dengan titik-titik 5/7. Maka kita kalikan. Kali silang. Atas kali bawah sama dengan 21. Bawah kali atas sama dengan 20. Nah, besar ini kan. Nah, maka 21 lebih dari 20. Nah, ini nanti kalian ingat-ingatin ya. Ingat-ingat ya. Nih, kuncinya di sini tadi. Nah, oke. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai, pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Maka pecahan senilai ini bisa kita peroleh dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya A, 6/8 itu akan sama dengan berapa? Oh, ini saya bagi karena ini genap-genap bisa tak bagi 2. Nah, yang atas tak bagi 2, yang bawah tak bagi 2. 6 dibagi sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini nak 6/8 ini akan senilai dengan 3/4. Ini diingat-ingat ya. Ini kita bagi. Nah, Pak Eri kita contohkan lagi yang enak, yang kali. Misalkan dari sebelah ini yang kali nak. Misalkan 1/2 ini akan senilai dengan berapa? Oh, supaya senilai maka tak kalikan pembilang dan penyebutnya yang sama. Yang atas tak kali 3, yang bawah tak kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, inilah setengah sama
3/6 ini disebut pecahan yang senilai. Bawahnya sama aja ya, Nak ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Nanti kalau nggak paham, tanya. Berikut bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang kita kenal itu ada 4. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Bentuknya seperti ini. Nah, yang berikutnya yang B ini pecahan campuran. Campurannya ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Campur, nah. Nah, yang ada komanya ini, Nak, koma ini namanya pecahan desimal. Sedangkan yang ada tanda persen ini namanya pecahan persen. Nah, ingat-ingat yang desimal, nah, ini bacaannya 0,5. Sedangkan ini bacaannya gimana? Tidak boleh 0,25, tidak boleh dibaca 0,25. Ingat-ingat ya, ini bacaannya berapa? 0,25, bukan 0,25. Ingat-ingat. Sekarang mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, sekarang saya punya bilangan itu setengah. Kita ubah ke persen, maka setengah kita kalikan dengan 100%. Nah, menjadi 100/2%. 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Nah, yang berikutnya yang B, 1/4. 1/4 itu sama dengan berapa persen? 1/4 dikalikan 100%. Dah, 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Ini cara mengubah pecahan biasa ke persen. Berikutnya mengubah desimal ke persen. Nih, desimal diubah ke persen. 0,5 itu sama dengan 0,5 kali 100%. Nah, 100% dibagi 5. 0,5 itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Nah, sama dengan 100 dibagi setengah sama dengan 50%, sama aja. Nih, berikutnya 0,62 sama dengan 0,62 kali 100% sama dengan 62%. Ini ingat-ingat nanti caranya sama dengan atas. Berikut mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, nih, ingat-ingat ya, mengubah pecahan biasa ke desimal sama aja. Ini boleh dengan porogapit, kalau orang Bela langsung kita bagi boleh. Kita bagi boleh, ya kan? Nah, langsung aja. 1/2 kali 50/50 sama dengan 50/100 sama dengan nolnya hilangkan aja. Jadi 0,5. Kalau 1/4 sama dengan berapa? 1/4 kali 25/25 sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Ini ubahlah menjadi, kalikan nanti supaya 100 penyebutnya, nah. Ya kan? Yang ini kalikan supaya 100. Maka kalau 2 tak kalikan berapa? Tak kalikan supaya ini 100, tak kali supaya 100 tak kalikan 50, yang atas juga tak kalikan 50. Nah, ini sudah jadi 100, tinggal dari 50. Nah, sekarang kalau 1/4 sama aja supaya 100, tak kalikan 4 supaya 100 tak kalikan 25, maka yang atas juga tak kalikan 25. Sekarang mengubah pecahan biasa ke persen. Persen itu artinya per 100. 0,4 itu bisa diubah menjadi pecahan biasa 4/10, baru dikalikan 100%, sama dengan nolnya 1 di bawah ditembak dengan atas boleh. Ini hilang, tinggal 4 kali 10, 40%. Gampang ya, Nak ya? Ya, oke, dilanjut. Sekarang kalau 0,7 sama dengan berapa? 7/10 kali 100%. Di bawah ini angka 10 kita hilangkan nolnya 1, berarti yang atas tak hilangkan 1. Nah, tinggal 70%. Operasi hitung bilangan pecahan. Penjumlahan. Ini terhadap penjumlahan dulu. A dibanding C ditambah B dibanding C. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka ini sama. Langsung aja, nah. Kalau penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tetap. Jadi yang atas tambahkan aja A ditambah B. Kalau pengurangan gimana? Pengurangan sama, nak. Apabila penyebutnya sudah sama, tulis saja penyebutnya C. Baru yang pembilangnya dikurangi pembilang. Tinggal A dikurangi B. Ingat-ingat nih. Nah, sekarang yang sifat komutatif, nah ya. A dibanding B ditambah C dibanding D sama dengan, nih, dipindah aja menjadi C dibanding D ditambah A dibanding B. Dipindah aja cuma, nah. Yang ini tadi depan taruh belakang, belakang taruh depan.
Sekarang sifat asosiatif. A dibanding B ditambah C dibanding D ditambah E dibanding F sama dengan. Nah, ini cuma kita pindah kurungnya aja. Kalau tadi kurungnya di depan, sekarang kita pindah kurungnya di belakang. Kan perkalian. A dibanding B dikali C banding D sama dengan. Nah, kalau perkalian langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut menjadi A kali C dibanding B kali D. Sekarang kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian A dibanding B dibanding C banding D kita ubah menjadi perkalian. Yang belakang ini pembaginya ini kita balik menjadi A dibanding B dikali D dibanding C. Yang ini kita balik. Nah, tandanya kita ubah menjadi kali. Contoh 4 banding 5 ditambah 2 banding 5 sama dengan. Nah, ini langsung langsung karena penyebutnya sudah sama, tulis aja penyebutnya 5. Tinggal atas tambahkan aja. Nah, kita ubah penyebutnya supaya 15. Ini supaya 15 ini. Gimana caranya? Yang depan tak kalikan 3, yang belakang tak kalikan 5. Berarti harus sama. Kalau di bawahnya dikalikan 3, atas kali 3. Bawah kali 5, atas kali 5. Jadi yang bawah penyebutnya sudah sama 15, tinggal yang atas. 2 kali 3, 6. 4 kali 5, 20. Kita sudah penyebutnya sudah sama. Tulis saja penyebutnya dulu. Penyebutnya 15. Yang atas kita tambahkan aja. Pengurang gimana? Sama pengurangan. Kalau penyebutnya sudah sama, tulis saja penyebutnya dulu. Berarti tinggal kurangi aja. Pembilang kurangi pembilang, tinggal 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berikutnya, ini penyebutnya beda. Penyebutnya beda. Sama aja kita ubah supaya penyebutnya sama. Maka 3 dan 5 itu boleh cari KPK-nya boleh. Kalau tidak mau kalikan aja penyebut sama penyebut, ternyata 3 kali 5, 15. Nah, supaya ada 15 tadi gimana? Yang 3 tak kali 5, yang atas juga tak kali 5. Yang 5 gimana? Tak kali 3. Yang atas juga tak kali 3. Kalikan aja. 4 kali 5, 20. 3 kali 5, 15 sudah. 3 kali 3, 9 per 15. Tinggal kita kurangi aja. Penyebutnya sudah sama. Tinggal pembilang dikurangi pembilang. Tinggal 20 dikurangi 9 sama dengan 11. Nah, ini perkaliannya, Nah, langsung aja kalau perkalian. Pembilang kali pembilang 2 kali 2, 8. Penyebut kali penyebut 5 kali 3, 15. Dah selesai. Berikutnya yang keenam, pembagian. Gimana tadi Pak Eri bilang, kalau pembagian yang pembaginya kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, atau pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, yang depan tetap 4/3 dikalikan menjadi 5/3 sama dengan kalikan 20/9. Ini contoh. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, yang diarsir ini, seperti gambar yang tadi, Nah, ini dibagi berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penyebutnya pasti 8, Nah, yang diarsir ada berapa? Ada 2. Jawabnya pasti nanti 2/8. Nah, ya kan? Daerah yang diarsir karena ada 2 dari 8 bagian, maka ditulis 2/8. Gampang kan? Oke. Contoh pecahan ini. Pecahan berikut mana yang benar? Kalian lihat. 5/9 lebih dari 4/7. Lihat aja nanti yang benar yang mana, ya. Kita bahas sama-sama. Lihat. 5/9 lebih dari 4/7. Benar atau salah? Kalikan aja. Atas kali bawah, bawah kali atas tadi. Kita silangkan aja. Ini juga sama kita silangkan. Ternyata 35 lebih dari 36. Salah. Yang bawah 7 kali 18 titik-titik 12 kali 11. Ternyata ini. Gimana? 126 lebih dari 132. Salah. Terus berikutnya sama 168 lebih dari 165. Benar enggak ini, Benar. Yang bawah gimana? 120 kurang dari 99. Salah. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang C. Jadi untuk melihat ini gampang, kali silang aja. Atas kali bawah, bawah kali atas. Tinggal lihat besar yang mana, ya. Ingat-ingat, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh soal 3. Pecahan yang tidak senilai dengan 15/40 adalah A ini, B ini, C ini, D ini. Ini bahasanya. Nih. Loh.
15/40 sama dengan ini kita itu ternyata ini 0,375. Yang berikutnya 37,5%. Terus 15/40 sama dengan 3/8 sama dengan 6/16. Berikutnya 5/12 tidak senilai dengan 15/40. Coba kalau 5/15 kan kali 3 nak. Maka yang di bawah juga harus kali 3. Kalau saya kalikan 3 ada 36. Ternyata di sini 40. Ya. Jadi yang mana nak? Jawabnya yang D. Nih contoh 4. Ubahlah bentuk pecahan di bawah ini ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen. Ini Pak Edi nanti terangkan satu aja. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen. Nih, yang A, 2/5 disuruh ubah ke desimal. Nah, kita ubah dulu. Nanti pernya supaya 10. Berarti 5 diapakan? Dikalikan 2. Karena yang bawah dikalikan 2, yang atas juga tak kalikan 2. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 2, 4/10. 4/10 itu sama dengan 0,4. Nah, kalau jadikan persen gimana nak? Ya, 2/5 dikalikan 100%. Nah, 2/5 kali 100% tinggal gimana kita? Kita boleh istilah tembak boleh nak. 100 ditembak dengan 5 atau 100 dibagi 5. Ada 20 ya. 100 dibagi 5 ada 20, tinggal 20 kali 2 ada 40. Nah, nanti yang ini kalian perhatikan gimana menurut kalian ya. Yang B sama C silakan diperhatikan. Nah, ini untuk soal latihan ya. Tentukan pecahan senilai. Nomor 1, bandingkan pecahan di bawah ini. Yang ketiga, ubahlah dalam bentuk persen dan desimal. Yang berikutnya, ini operasi hitung. Silakan dikerjakan. Ini soal yang jenis pertama. Yang kedua, buatlah latihan di rumah juga ini. Nah, ini sudah campuran nak. Operasi hitung, bilangan campuran. Caranya gimana? Ingat-ingat nanti nak. Ingat-ingat ya. Kalau operasi hitung itu yang pertama yang mana yang kita dulukan? Kali, bagi, tambah, kurang. Apabila baginya di depan, maka bagi kita dulukan. Bagi dan kali itu mempunyai derajat yang sama nah ya. Mana yang di depan kita dulukan. Ingat-ingat. Berarti kalau yang nomor 1 mana yang kita dulukan? Kalinya. Yang nomor 2 kita dulukan mana? Baginya. Kalau nomor 3 gimana? Yang depan aja yang kali. Nah kalau yang ini yang 4 ada bagi, ada tambah, ada kali. Mana yang kita dulukan? Jangan kalinya nah. Yang didulukan yang baginya dulu. Ingat-ingat, nanti tanggal 7 September kita ulangan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua anak-anak ya. Semangat belajar dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.